Oke, teman-teman, ini saya sudah sampai puncak dari Bukit Temugiring. Tapi karena tadi ada kendala ya teman-teman, jadi sampai sini itu pas adzan subuh ya. Iya. Ini bentar lagi mau adzan subuh ya. Karena ini kita di bukit, mungkin nanti saya berdoa ya, doanya saja nanti bisa kedengar ke sini. Itu membantu lah, buat membantu kita. Enggak lumayan lagi, itu sangat membantu kita. Juga ini kan enggak terlalu jauh sama pemukiman warga di bawah. Semoga nanti adzannya bisa sampai naik. Kedengeran sini lah, ya. Dan ini saya udah pastikan lokasinya di sini, ya teman-teman ya. Karena saya sudah pastikan di sini karena apa? Si Donggobilo itu udah nunggu di sini teman-teman. Udah, saya dengar azan subuh, alhamdulillah. Kita selesaikan misi ini, kita langsung pulang nanti, atau kita sholat di bawah ini. Di bukit suaranya ngawang. Ngawang banget ya. Ini juga habis hujan teman-teman. Perjuangannya luar biasa. Dan ini Donggobilonya berada di sini teman-teman. Sudah melihat semua nggak? Lihat. Ya. Dan alhamdulillah kita udah ditunggu-tunggu di sini. Kita jangan bodoh seperti tadi, karena kita itu sudah tahu kelemahannya mereka itu dengan cara daun. Apa itu? Rondo bolong. Kita nggak usah pakai serang. Saya yakin Donggobilo itu sangat takut dengan pohon rondo bolong ini. Ya. Berarti untuk titik lokasinya di sini. Kurang lebih ini di bawah kaki ini. Dia makanya dijaga ketat di sini. Oh, berarti dia memang berdiri situ untuk menghalangi kita ya. Betul sekali. Tapi kita jangan sampai bodoh. Ya. Kita sudah membawa senjata yang sangat ampuh, yaitu pohon rondo bolong. Dan azan mulai dikumandangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah suatu yang sangat bagus bagi kita. Kita dengar ya? Iya. Karena kita tuh berada di atas bukit, jadi suaranya kan ngawang. Tapi dia kayak nggak bereaksi ya? Hah? Kayak nggak bereaksi itu? Ini sebelum kok dengar suara itu nggak ini mas? Iya. Iya ya. Nggak apa? Nggak bereaksi itu. Kayak nggak bereaksi. Dia juga punya peradaban, dia punya kepercayaan yang tentunya wah hujan luar biasa ini ya, hujan turun ya. Dia cuma punya kepercayaan, ya intinya ya nggak jauh beda dengan kita, cuma dia tuh dengan cara yang salah itu loh maksudnya. Ya makanya banyak jin hafal ayat kursi tapi dia tidak mempercayai seperti itu mungkin ya. Pura-pura goyah ya dengan suara jin keras seperti itu. Ini sekali nggak bereaksi. Nggak bereaksi sama sekali. Oke. Hujan mas. Kita gimana mas? Alihkan dia itu supaya minggir atau pergi, kita langsung tancapkan. Bagaimana? Ini berarti ini strategi. Tapi perlindungannya gimana mas? Kita memegang daunnya. Kita pegangan semua gimana? Penyalur aja. Pegangan tangan, saling pegangan ya. Ayo. Pas banget ini momennya dibantu sama aku. Astagfirullah. Weh. Mas iki usir mas. Astagfirullah. Mas. Mas. Ya, benar. Alhamdulillah. Benar-benar langsung pergi dia ya.
Ini kenapa ini? Tadi Mbak Wongso sempat lepas ya, Mbak? Iya, pleset. Ini pohonnya. Ayo Mbak, kita kasih Mbak. Cepat sebelum ada sesuatu di sini. Mas, kenapa mas? Ibu mas. Kenapa ini, Mas? Ada api. Astagfirullah. Serangan api di mana-mana, Wah. Astagfirullah. Ini siapa mas? Bilo. Ini Bilo ini. Mas, mas itu pohonnya. Mas Wan, ini kenapa Mas Wan? Oh, ini Bilo. Ini Bilo. Bilo datang. Lancar kali kau ke sana. Mas itu pohonnya. Apa? Jika Kisanak mau menghancurkan peradaban saya, hadapi saya dulu. Hati-hati Mas Ganang. Hati-hati mas Ganang. Bantu pak. Bantu dong pak. Keluarkan semua kemampuan Kisanak. Cukup Kisanak. Kenapa kamu bilang cukup? Hentikan itu Kisanak. Cukup Kisanak. Kamu saya yakin kamu akan terbakar oleh ini. Tapi saya nggak mau itu, udah. Pegang. Sebenarnya jati dirimu itu siapa sebenarnya? Hah? Saya dong bilang Kisanak. Atau di bahasa kami saya terkenal ngomong goib yang jaga. Dalam masa kedewataan saya dikenal Sang Hyang Ismaya Jati. Sang Hyang Ismaya Jati. Apa sebenarnya maksud tujuan Kisanak ke sini? Kisanak sudah saya peringatkan. Kisanak sudah saya hentikan, tapi Kisanak masih bersikap kekeh. Saya diutus sama Eyang Prabu atau yang biasa kami sebut sebagai Eyang Kakung. Kamu kenal dengan Eyang Prabu? Ya saya kenal. Tapi juga bukan saya saja yang diutus. Banyak makhluk yang di belakang saya yang diutus Eyang Prabu. Kamu lihat itu? Saya lihat. Saya tahu itu. Tapi kenapa Kisanak sudah tahu bahwasanya makhluk penghuni kawasan sini sudah memiliki kepercayaan, sudah memiliki agama. Tapi kenapa Kisanak ingin menambahkan kepercayaan lagi? Yang Prabu memutus saya untuk menghentikan peradabanmu. Karena Yang Prabu tahu betul peradaban yang sedang kamu buat tentunya tidak bagus atau baik terhadap bangsa kami. Tolong, kalau kamu itu peradabannya bagus, bisa ceritakan apa tujuan peradabanmu itu, sehingga Yang Prabu bisa menyuruh saya sampai detik ini. Peradaban yang saya bangun, yaitu peradaban yang menunjukkan
atau mengajarkan untuk menyembah Nyawiji Kaulo Gusti. Terus apa lagi? Atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ajaran yang saya ajarkan itu baik. Bukannya itu sama seperti ajaran saya. Tuhan Yang Maha Esa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa kamu takut dengan sebutan itu? Nah, Berarti Sebentar bang. peradaban kisah Untuk sebentar. mengajarkan kebaikan. betul sekali. Kenapa? Sampai yang Prabu mengutus saya, berarti ada salah satu misi kamu di luar dari kebaikan yang kamu sebut itu tadi. Apakah Tuhan Kisanak yang menciptakan alam semesta ini? Oh, pasti tentu. Yang menciptakan api, Betul sekali. angin, Bahkan dunia ini. yang selama ini saya lihat dan Kisanak lihat itu semua ciptaan Ya, Tuhanmu. betul sekali. Siapa Tuhanmu? Namanya. Kamu menyembunyikan sama umatmu? Siapa itu sebenarnya Tuhanmu itu? Betul tidak? Makanya saya diutus datang ke sini. Itu yang kami cari. Saya nggak mau pada melenceng semua. Saya tahu tujuanmu betul. Tapi dengan cara yang salah. Saya menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Ya, saya menghargai itu. Sama. Kenapa? Sebenarnya saya kecewa dengan semua pengikut-pengikut saya. Mereka sudah melenceng jauh dengan ajaran saya. Apa? Mereka merebutkan tahta, Ya, merebutkan kemewahan dunia. ya. Mereka bersaing hanya untuk keduniawian saja. Perzinahan di mana-mana. Saya kecewa dengan Terus? dan saya menolak itu. Maka dengan peradaban yang saya bangun, ingin saya hancurkan semua umat-umat makhluk-makhluk yang tidak mempercayai kepercayaan saya. Saya tahu, kamu ini misinya benar, cuma dengan cara yang salah. Kita itu diciptakan di dunia ini sebagai makhluk yang rahmatan lil alamin. Kamu itu seolah-olah kamu Tuhan. Sedangkan Tuhan saya saja melihat ini, dia itu maha pemaaf dan pemurah. Kamu sebagai makhluknya nggak boleh seperti itu. Makanya utusan yang aku benar-benar tepat kepada saya. Saya dapatkan jawaban itu. Tapi mereka semua melenceng jauh dari ajaran itu. Itu tergantung kepribadiannya masing-masing itu. Dan bagi saya itu tidak bisa dimaafkan. Apa Kisanak benar-benar ingin merubah itu menjadi lebih baik? Kita merubah itu secara langsung tidak bisa, tapi kita berjuang atau berusaha. Kisanak akan kecewa dengan itu. Karena mereka pasti akan sulit sekali untuk diingatkan. Ya, saya tahu itu. Tapi itu sebagai simbol perjuangan kami siap melawan itu. Walaupun satu demi satu, bagi saya nggak apa-apa. Karena mereka sulit diingatkan lagi. Itu alasan saya. Ingin menghancurkan semuanya. Tapi jika Kisanak memang bersikeras untuk mengingatkan mereka. Ya. Dan Kisanak sanggup. Saya tidak yakin dengan itu. Kita akan coba, kita akan berjuang, kita akan berusaha. Kenapa? Kalau udah kun fayakun, kenapa kita takut? Semua kan semua atas izin yang di atas. Dan sampean tahu, yang tadi saya sampaikan. Sampean katanya Tuhan Yang Maha Esa. Tuhannya sampean Gusti Allah ingkang Maha Agung. Betul sekali. Betul? Biji Kaulo Gusti gitu loh mas. Ya sama sebenarnya. Sama. Dia hanya beda itu saja. Kisanak bisa memegang kata-kata Kisanak. Insya Allah. Kisanak harus berjanji berusaha untuk mengingatkan mereka. Ya, sekuat kita nanti. Jika Kisanak benar-benar ingin menghancurkan peradaban yang saya bangun atau usaha yang saya bangun, silakan lanjutkan itu. Tapi ingat, Kisanak harus berjanji. Apa perjanjian itu? Ini akan menjadi janji dan syarat Kisanak untuk melanjutkan perjuangan Kisanak. Siap. Satu, dengarkan baik-baik Kisanak. Oke.
Dengarkan tuh. Kisanak tidak boleh memaksakan kepercayaan yang Kisanak bawa kepada umat-umat. Baik itu umat Goib, Jin, semuanya, dan umat Kisanak sendiri. Kisanak tidak boleh memaksakan itu. Oke. Yang kedua, Apa? Kisanak tidak boleh menghilangkan kebudayaan yang sudah dibangun dari zaman leluhur kami. Oke, siap. Dan jangan jauhkan mereka dari itu. Ya. Yang ketiga, Kisanak harus ingat ini. Bila mana mereka sudah mengakui semua ajaran-ajaran, semua keyakinan-keyakinan dan agama yang Kisanak bawa. Bila mana nanti ada perdebatan, Kisanak harus menerima itu. Bila mana ada perbedaan pendapat, Kisanak harus menerima dengan lapang itu. Kamu makhluk yang cerdas. Kamu makhluk yang pintar. Cuma kalah dengan egomu itu. Saya mengerti, persyaratan itu sudah dijalani dari dulu. Cuma kita kan sebagai manusia, kita hanya bisa berusaha dan berusaha. Dan saya menghargai itu. Nanti Kisanak mau menerima janji-janji itu. Oke, insya Allah, kita sekuat mungkin. Berusaha, kita hanya bisa berusaha. Saya tidak bisa berjanji karena kita manusia biasa. Saya akan ikuti itu. Saya akan percayakan itu pada Kisanak. Oke. Jembargon mana? Jembargo. Ya, Jembargon. Anak saya loh. Jembargo juga seperti anak saya sendiri. Ya, karena kamu udah mengasuh dari kecil. Dia harapan saya. Sudah saya didik, sudah saya ajarkan dia ilmu-ilmu. Itu sudah menjadi seperti tanggung jawab ayah kepada anaknya. Ya, saya menghargai itu. Jika kalian ingin mengambil Jembargo, tidak bisa sekarang. Kenapa alasannya? Bukannya sampai tadi bilang udah percaya dengan kami di sini? Jembargo sudah seperti anak saya sendiri. Terus, apa alasannya? Tidak bisa nanti. Sedangkan Bahkan saya sampai memberi nama dia sendiri, siapa namanya? Dewi Manuta. Dewi Manuta. Dewi Manita. Oh, apa itu Dewi Manita? Ini Biarkan nama itu menjadi sebutan saya. Ya. Ini sebentar lagi hari terang. Ya, saya tahu. Kamu nggak keterlambat nanti ke sana? Baiklah, jika Kisanak mau mengambil Jembargo, Apa? datanglah ke sini. Tempat yang sama. Besok, jika matahari sudah terbenam, bulan sudah menyingsing dan menyinari di antara kegelapan, datanglah ke sini. Ya. Keputusan akan saya tentukan besok. Berarti sekarang kamu tidak bisa menentukan keputusan melepaskan Jembargon. Tidak bisa. Tapi yang Prabu bilang Jembargon harus pulang dan harus kembali ke asal. Saya akan berikan Jembargon kepada yang Prabu, tentunya karena permintaan itu. Ya, Temui saya besok. siap. Nah, silakan kamu pulang. Saya kasihan sama kamu. Ini sebentar lagi hari akan siang. Kamu akan terlambat di sana nanti. Sudah jelas ya semuanya ya. Alhamdulillah. Ya, misinya dia itu sebenarnya itu sama seperti kita, cuma dengan cara yang kurang baik karena dia itu tidak menerima orang itu maksiat atau bangsanya itu maksiat, akhirnya dia itu pengen menghancurkan semuanya. Keegoisannya Ya, karena egois atau kekuasaannya dia itu. Oke, teman-teman, jam. Jam 5 tuh udah kelihatan tuh cahaya. Oke, teman-teman, ini udah jam 5 pagi. Kita harus bergegas pulang karena takut kesiangan. Ya kalau nggak ntar sholat di bawah Ini gantian juga belum ada pada beribadah. Saya langsung OTW pulang, teman-teman. Intinya misi kita kali ini sudah berhasil. Tinggal misi satu lagi, jemput Jembargon. jemput Jembargon. Oke, teman-teman. Ini sahabat kami satu lagi megang kamera. Ya siap. Kiki. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton eksplorasi dengan kami. Semoga
apa yang kami sajikan itu menghibur teman-teman di rumah. Kami di sini hanya bisa berjuang. Ya, kurang lebih seperti itu. Bila ada kata yang kurang enak didengar, anggap saja karena kita masih belajar ya. Jangan ambil atau penggal video ini dikit takut terjadi fitnah, karena kami di sini hanya untuk menghibur teman-teman. Hormat saya karena Setioko. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, dan salam Om Swastiastu.